Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan PBL PT Kimia Farma. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reva Agustina dengan NPM 231103037. Jadi di sini saya pertama-tama akan membahas profil perusahaan. PT Kimia Farma adalah perusahaan pertama, perusahaan industri farmasi pertama yang ada di Indonesia, yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Awalnya perusahaan ini bernama NP Chemicalin Handel Redchem NCO. Namun pada tanggal 16 Agustus bentuk badan hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas sehingga nama perusahaan menjadi PT Kimia Farma Persero. Lalu komisionernya itu Fahmi Idris, yaitu Bapak Fahmi Idris lahir pada tanggal 1 Februari 1968. Ia adalah seorang dokter dan aktivis sosial kemasyarakatan di Indonesia. Lalu visi PT Kimia Farma adalah menjadi perusahaan healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan. Lalu misinya yaitu yang pertama ada melakukan aktivis usaha di bidang industri kimia dan farmasi, perdagangan dan jaringan distribusi, retail farmasi dan layanan kesehatan serta optimalisasi aset. Yang kedua ada mengelola perusahaan secara good corporate governance dan operational excellence didukung oleh sumber daya manusia. Lalu misi yang ketiga adalah memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder. Lalu ini ada struktur kepemilikan saham. Jadi yang pertama, pemegang saham terbesar pertama yaitu pada pemerintah, yaitu seri A Dwi Warna 100% saham seri B. Lalu yang kedua ada PT Kimia Farma Trading dan Distribution, yaitu 99,99%, dan yang ketiga ada PT Kimia Farma Diagnostika, yaitu 99,99%. Lalu di sini saya akan membahas overview kinerja keuangan komparatif. Yang pertama yaitu pada laporan posisi keuangan, yaitu aset. Pada tahun 2021, aset PT Kimia Farma Tbk sebesar Rp17.229.101.040. Lalu pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp19.479.322.545. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan, yaitu menjadi sebesar Rp17.559.297.583. Yang kedua ada liabilitas. Pada tahun 2021 liabilitas PT Kimia Farma sebesar Rp11.339.676.866. Lalu pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi Rp11.794.566.834. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan seperti aset menjadi Rp11.992.592.254. Lalu pada ekuitas sendiri yaitu PT Kimia Farma mencatat peningkatan ekuitas dalam 2 tahun berturut, yaitu pada tahun 2021 sebesar Rp7.231.872.635. Namun pada 2022 sebesar Rp8.255.712. Lalu pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp6.392.705.329. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adelia dengan NPM 2311031.038. Saya di sini ingin melanjutkan materi yaitu overview kinerja keuangan komparatif pada laporan laba rugi. Jadi perusahaan PT Kimia Farma Tbk ini mencatat laporan laba rugi pertama tahun 2023 sebesar 160,875 miliar. Sedangkan pada tahun 2022 laba bersih yang tercatat sebesar 6,319 miliar. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan di tahun 2022 dan 2023.
Selanjutnya yaitu ada analisis rasio likuiditas. Pada laporan keuangan 2021 sampai 2023, rasio likuiditas masing-masing yaitu 0,89%, 0,94%, dan 0,63%. Dengan demikian, hal ini menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2022 hingga 2023. Perusahaan ini menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, rasio ini menunjukkan angka 1 di mana menandakan adanya rasio likuiditas. Selanjutnya ada analisis rasio solvabilitas. Nah, pada laporan keuangan 2021, rasio solvabilitas mencapai 1,93%, di 2022 mencapai 1,94%, dan 2023 mencapai 1,75%. Utang terhadap ekuitas menurun di tahun 2022, namun kembali meningkat lagi di tahun 2023. Dengan demikian, rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu memiliki leverage yang cukup tinggi. Baik, selanjutnya ada analisis rasio probabilitas. Nah, rasio probabilitas pada tahun 2021 itu mencapai minus 18,29%, kemudian di 2022 mencapai minus 1,36%, dan di 2023 mencapai minus 18,29%. Nah, perusahaan mencatat kerugian bersih pada ketiga tahun tersebut dengan margin laba bersih yang dominan negatif. Nah, di tahun 2023 ini menunjukkan perbaikan, yaitu di minus 1,36%. Tapi di tahun 2003-nya kembali mengalami kerugian yang cukup besar, yaitu minus 18,29%. Baiklah, selanjutnya ada sekuritas. Yang pertama ada pengertian sekuritas. Sekuritas adalah surat berharga yang dapat diperdagangkan dan menunjukkan kepemilikan modal dan utang. Nah, contoh sekuritas itu sendiri antara lain deposito, saham, obligasi, sertifikat, withhold, dan sebagainya. Kepemilikan sekuritas wajib menghasilkan keuntungan bagi seseorang atau badan dengan persentase kepemilikan aset. Selanjutnya yaitu sekuritas pada PT Kimia Farma Tbk. Pengakuan sekuritas untuk tahun 2021 dalam laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk mencakup beberapa elemen yang berkaitan dengan instrumen keuangan yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasi. Rincian pengakuan sekuritas yang relevan untuk tahun 2021 berdasarkan laporan keuangan itu yang pertama ada aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, di mana PT Kimia Farma ini mengakui keuangan senilai 166.010.181 perak dalam kategori nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau PVOCI. Yang kedua ada liabilitas yang terkait dengan sekuritas, yaitu pada tahun 2021 perusahaan memiliki utang jangka panjang berupa medium term notes atau MTN yang pada tahun 2021 dalam 1 tahun itu sebesar 500 juta. Nilai MTM ini telah berkurang dari tahun jatuh tempo dalam 1 tahun, di mana perusahaan telah membayar sejumlah MTN yang tercatat pada tahun 2020. Selanjutnya itu ada liabilitas imbalan kerja. Liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan keuangan itu sebesar 884.740.699 rupiah. Ada juga utang bank jangka pendek yang dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun pada tahun 2021 sebesar 3.631.864.978 rupiah yang merupakan bagian dari kewajiban keuangan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada instrumen ekuitas. Modal saham ditempatkan dan disetor penuh perusahaan sebesar 555.400.000 yang terdiri dari saham seri A Dwi Warna, saham seri B. Perusahaan memiliki tambahan modal disetor neto yang bernilai negatif sebesar 885.401.366 rupiah yang berasal dari komponen ekuitas lainnya. Komponen ekuitas lainnya berjumlah 4.883.190.099 rupiah dan terdiri dari berbagai perubahan nilai wajar aset keuangan dan penghasilan komprehensif lain yang tidak diakui dalam laba rugi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Tajali Nasrullah dengan NPM 047. Nah, selanjutnya kita akan membahas sekuritas PT Kimia Farma Tbk. Yang keempat, penghasilan komprehensif lain. Dalam laporan laba rugi komprehensif PT Kimia Farma juga mencatat penghasilan
komprehensif lain yang terdiri dari pengukuran kembali atas program imbalan pasti sebesar 379.207.562 yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Selisih revaluasi aset tetap tanah dan properti investasi sebesar 1.799.309. Yang terakhir ada perubahan ekuitas. Perusahaan juga melaporkan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021. Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada milik entitas induk adalah sebesar 7.139.643.388, naik dari 6.993.396.838.000 pada tahun 2020. Jadi kesimpulan sekuritas PT Kimia Farma Tbk adalah pada tahun 2021 pengakuan sekuritas PT Kimia Farma mencakup instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar, instrumen utang dalam bentuk medium term notes, dan instrumen ekuitas. Laporan ini menunjukkan peningkatan laba bersih dan ekuitas yang stabil serta liabilitas keuangan yang cukup signifikan. Selanjutnya ada implementasi PSAK. Untuk implementasi PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan dalam laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk tahun 2021, 2022, dan 2023. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait PSAK yang tercermin dalam laporan keuangan perusahaan. Yang pertama ada PSAK nomor 25, kebijakan akuntansi perusahaan, estimasi akuntansi dan kesalahan. PT Kimia Farma Tbk melakukan penyajian kembali laporan keuangan untuk periode 2022 dan 2021 karena terdapat koreksi dan penyesuaian yang signifikan, terutama terkait akun persediaan dan utang usaha pada entitas anak PT Kimia Farma Apotek. Penyajian kembali dilakukan untuk memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan memberikan informasi yang lebih akurat sesuai dengan PSAK 25. Yang kedua, PSAK nomor 71 instrumen keuangan. PSAK 71 terkait dengan pengukuran dan penyisihan kerugian kredit ekspektasian. PT Kimia Farma Tbk menggunakan pendekatan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur untuk piutang usaha dan piutang lainnya. Penentuan kerugian kredit ekspektasian berdasarkan pengalaman gagal bayar historis yang disesuaikan dengan informasi masa depan sesuai PSAK 71. Yang ketiga ada PSAK nomor 16 aset tetap. Kimia Farma menggunakan model evaluasi untuk mencatat tanah dan pendek. PSAK terkait dengan sekuritas atau instrumen keuangan seperti PSAK 71 merupakan standar yang digunakan untuk mencatat dan melaporkan instrumen keuangan termasuk sekuritas berdasarkan laporan keuangan konsolidasian PT Kimia Farma Tbk yang telah disajikan. Implementasi PSAK terkait sekuritas mencakup beberapa hal. Yang pertama, penilaian aset keuangan. PT Kimia Farma Tbk menggunakan PSAK 71 terkait pengukuran aset keuangan termasuk piutang usaha dan piutang lainnya dengan menerapkan pendekatan penyederhanaan menggunakan kerugian kredit expectation sepanjang umur aset. Ini merupakan pengelompokan pelanggan berdasarkan risiko kredit yang serupa serta memperhitungkan informasi masa depan untuk mengestimasi kerugian kredit expectation. Yang kedua, penyajian nilai wajar. Beberapa aset seperti properti investasi dan aset tetap yang dilaporkan oleh perusahaan juga diukur berdasarkan nilai wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nilai wajar tersebut didasarkan pada perhitungan eksternal dan penyesuaian pasar sesuai dengan pendekatan PSAK terkait nilai wajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Puspita Septiani dengan NPM terakhir 025. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu terkait implementasi PSAK terkait penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dari PT Kimia Farma Tbk. PSAK yang pertama yaitu penyajian laporan keuangan, di mana laporan harus menyajikan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba rugi secara jelas. Kimia Farma menyajikan laporan posisi keuangan konsolidasian dengan memisahkan aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, dan liabilitas jangka panjang.
penyajian laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain. Perusahaan harus menyajikan kinerja keuangan seperti pendapatan beban, laba bruto, laba operasi, hingga laba komprehensif lainnya seperti yang dilakukan oleh Kimia Farma. PSAK yang kedua ada PSAK nomor 25, yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan, di mana koreksi kesalahan masa lalu dan penyesuaian untuk penyajian ulang laporan keuangan harus diungkapkan secara memadai. Kimia Farma mengungkapkan bahwa mereka melakukan penyajian kembali laporan keuangan terkait koreksi persediaan dan utang usaha di PT Kimia Farma Apotik. Selanjutnya PSAK nomor 71, instrumen keuangan. Pengakuan penyisihan kerugian kredit ekspektasian atau ECL. Kimia Farma menyajikan penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas piutang berdasarkan pendekatan sederhana dengan menilai tingkat kerugian berdasarkan riwayat gagal bayar dan informasi masa depan yang relevan. Selanjutnya PSAK nomor 16, yaitu aset tetap, di mana pengungkapan revaluasi aset tetap itu perusahaan menggunakan model revaluasi. Mereka harus mengungkapkan hasil evaluasi aset tetapnya. Kimia Farma menyajikan revaluasi aset tanah dalam laporan keuangannya, termasuk surplus revaluasi yang terkait. Yang terakhir ada PSAK nomor 73, yaitu tentang sewa. Pengungkapan terkait liabilitas sewa dan aset hak guna harus dipisahkan antara jangka pendek dan jangka panjang. Dalam laporan keuangan Kimia Farma, kewajiban sewa dipisahkan sesuai jangka waktu dan diungkapkan secara rinci. Dengan demikian, dengan menerapkan PSAK tersebut, perusahaan dapat memastikan bahwa laporan keuangannya sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga memberikan informasi yang transparan dan akurat kepada para pemangku kepentingan. Materi selanjutnya yaitu pengakuan, di mana perusahaan mencatat pengakuan terhadap modal saham yang disetor dan diterbitkan oleh pemegang saham. Modal saham dicatat dalam laporan keuangan sebesar Rp8.255.712. Modal saham ini diterbitkan guna untuk menunjukkan kontribusi pemegang saham dalam mendukung operasional usaha tersebut. Setelahnya ada pengukuran. Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasi di atas ini menggunakan konsep biaya perolehan. Pengukuran didasarkan pada nilai sebagaimana telah dijelaskan dalam laporan keuangan di atas. Jumlah kas dan setara kas dibayar atau diserahkan untuk memperoleh suatu aset yang diakui sesuai dengan persyaratan tertentu yang sesuai dengan PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan. Setelahnya ada penyajian, yang dimana ekuitas modal saham PT Kimia Farma disajikan dalam laporan posisi keuangan. Menunjukkan pada tahun 2023 ekuitas mencapai Rp559.649.035, meningkat pada tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2022 sebesar Rp555.400.000. Hal ini mengalami pertumbuhan nilai yang signifikan dalam perusahaan tersebut. Dan dengan demikian, modal saham dalam catatan atas laporan keuangan PT Kimia Farma dengan jumlah yang sama antara 2023 dengan 2022. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana PT Kimia Farma dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan adanya dinamika yang mencolok dalam keuangan perusahaan. Pada 2022, aset perusahaan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, namun demikian turun pada 2023. Meskipun demikian, laba bersih perusahaan meningkat secara signifikan pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, mengindikasikan adanya perbaikan profitabilitas. Namun, perusahaan menghadapi tantangan dalam hal likuiditas karena mengalami penurunan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek pada tahun 2023. Selain itu, peningkatan utang terhadap ekuitas pada tahun 2023 menunjukkan bahwa leverage perusahaan meningkat yang menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan jangka panjang. Secara keseluruhan, meski ada peningkatan laba, perusahaan perlu lebih memperhatikan likuiditas dan pengelolaan utangnya. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai PT Kimia Farma. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.